Silakan masuk. Wah, Nak Willy. Selamat pagi, Nak Willy. Sehat, saya sehat. Kamu, Nak Willy gimana kabarnya ini? Juga ya, Pak. Itulah dulu ini Nak Willy. Ini banyak tugas-tugas dulu tugas apa ini? Iya. Oke. Gimana tahun barunya? Enak, ya? Kemana kita tahun baru kemarin? Baru sih Pak di rumah mampu ya Pak di Loksambur Kampung. ya kampung. Ya, enak lah ya tahun barunya ya. Ya pengalaman baru sih. Begitu syukurlah kalau memang Anda bisa menikmati tahun baru kan. Gitu ya. Tapi kemudian ini ada yang mau dibicarakan dengan saya ini Nak Willy? Ada sih Pak. Ini tentang aspirasi dari teman-teman sih Pak. Ya mau curhat kenapa sih? Begitu ya. Gak apa-apa sih, boleh sih cerita. Oke Nak Willy ini. Kalau mau curhat ini ceritanya kira-kira tentang apa ini? Mau sharing-sharingnya ini? Jadi gini Pak. Jadi kan saya sebagai pengurus OSIS nih Pak. Ya. Jadi teman-teman saya Pak untuk menyatakan aspirasinya ya. Jadi saya ini dengan situasi ini sangat kebingungan Pak. Jadi saya mau apa solusi dan setidaknya di coaching ini Pak solusinya bisa terkuat Pak. Oh gitu ya. Oh berarti Nak Willy ini datang ingin menyampaikan apa ya? Artinya ingin juga coaching tentang situasi permasalahan yang Nak Willy hadapi sebagai pengurus OSIS gitu kan? Nah, oke lah. Kalau boleh Bapak tahu Nak Willy ini kira-kira permasalahan yang kalian hadapi itu seperti apa? Boleh dijelaskan sama Bapak? Masalahnya Pak, jadi sekolah kita yang Pak baru saya buka itu semua. Jadi aspirasinya bisa untuk menuju ke hal-hal yang lebih baik lagi Pak. Jadi teman-teman itu menyampaikan aspirasinya, dia kesulitan untuk membuat sekolah ini dan juga proses belajarnya jadi kurang menyenangkan Pak. Dan juga kurangnya apa ini Pak fasilitas dari sekolah ini Pak. Oke lah ini ya. Nak Willy ini kalau boleh saya tangkap ya bahwa dari yang Nak Willy sampaikan tadi sama bahwasanya adanya kurang puas atau ketidakpuasan daripada pelayanan sekolah terhadap siswa. Begitu kan? Ya, jadi memang selayaknya kalau sekolah memberikan yang terbaik bagi murid ya. Dan siswa pun sah-sah saja menyampaikan ketidakpuasan dan itu sangat bagus menyampaikan aspirasi ya dengan sebagai aspirasi. Tapi kalau boleh saya tahu Nak Willy ketidakpuasannya itu di bagian mana siswa ini tidak puasnya terhadap sekolah itu dan seperti apa? Coba Kalau ketidakpuasan sih Pak banyak sih. Iya. Karena teman-teman juga bisa dilihat sisi ketidakpuasannya lebih banyak dibandingkan sisi puasnya. Jadi contoh sisi ketidakpuasannya Pak seperti masalah atau sekolah ini dan juga fasilitas-fasilitas yang saya bilang tadi Pak yang kurang di sekolah ini Pak. Itu saja dan juga teman-teman kurang merasa nyaman karena guru-guru juga bisa merasa boring dan bosan untuk di sekolah ini. Dan karena kondisi dari dulu ke sekolah ini para guru juga jauh Pak. Ada yang merasa sekolah ini tidak itu bosan dan juga membuang biaya Pak. Padahal penghasilannya pun tidak seberapa Pak. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu saya ini dari segi pembelajaran di kelas apakah
adakah siswa ini yang merasa boring atau kurang puas dengan gaya pembelajaran atau metode pembelajaran gurunya di kelas? Itu harus kurang sih. Karena para siswa juga kurang termotivasi untuk belajar. Karena sekolah ini juga kurangnya sebagai sarana dan prasarana ini Pak. Karena kita juga sebagai siswa gimana biar ada motivasi untuk belajar dan juga bisa mencari aspirasinya. Oke, ya karena ini tadi kan sudah terangkan bahwa adanya kurang puasan dari metode pengajaran guru ya. Mungkin jadi metode pengajaran yang membosankan begitu saja. Ada juga Nak Willy bilang aspirasi yang ingin disampaikan itu mengenai sarana dan prasarana di sekolah. Oke, kalau yang kurang sarana prasarana yang mana kira-kira Nak Willy yang kasih lagi contoh yang mungkin yang ingin kita sampaikan untuk diperbaiki sekolah? Contohnya apa saja sarana? Solusi. Bukan solusi, tapi entah kata perpustakaan, kamar mandinya mungkin yang perlu diperbaiki oleh sekolah. Kira-kira bagian mana yang Itu semua ya. Karena semua dalam bidang tapi semua fasilitasi di sekolah ini itu kurangnya dari nilai kebersihan atau kelayakan, dan juga ini bertambahnya para siswa karena dari pindah-pindah dari kota, jadi ini merasa terancam karena pindah juga nantinya juga akan pindah karena melihat sekolah ini nilainya juga kayak kurang Pak gitu. Karena kalau kita sebagai siswa kan harus mencari sekolah yang bagus dan bisa nyaman dan aman di sekolah yang kita mau. gitu ya. Oke, berarti yang bisa Bapak tangkap ini dari yang mengatakan dari segi metode pembelajaran gurunya perlu diperbaiki, diberikan masukan, juga dari segi sarana prasarana sekolah juga perlu ditingkatkan ya. Mungkin apa ya, lab kita mungkin ya lebih alat lab gitu ya. Kalau dari kamar mandi kita bagaimana, perlu apa itu? Itu harus direnovasi ya. Ini kan kurang memadai ya, kurang sumber air pasti. Ya, kalau dia yang Nak Willy di lapangan mengeluh siswa itu. Kalau di lapangan sih tentu Pak. Oke. Oh, jadi Nak Willy untuk mengkonsul coaching ini, Nak Willy ingin sharing dan mencari solusi atas kegelisahan siswa ini ya. Oke. Tapi kalau Bapak boleh tahu Nak Willy ini kan, ini kita kasih rentang lah dulu ya, rentang penilaian. Ini kita memberikan rentang. Kalau Nak Willy berpikir dalam hal tingkat kepuasan siswa terhadap pelayanan di sekolah ini kira-kira berada di level berapa lah Bu ini? 1, 2 sampai 10 dulu kalau kita buat ini. Di level berapa lah tingkat kepuasan siswa terhadap sekolah? Kalau boleh tahu. Menurutku Pak, kalau dari pembicaraan dari teman-teman dari saya Pak, itu berada di level 5 sih Pak menurut saya. Karena orang-orang juga menilai dari segi kekurangan dari sekolah ini lebih banyak Pak dibandingkan kelebihan dari sekolah ini Pak. Dan juga sebagai dari sisi domisili dari sekolah ini Pak, karena sekolah ini jauh dari kota ya, karena jadi orang-orang yang melihat sekolah ini pun Pak jadi sanksi untuk membuat pendidikannya ke mereka. Oke, Nak Willy, tadi berarti kamu menduga atau memprediksi atau memberikan nilai dari rentang nilai untuk tingkat kepuasan siswa itu berada di level 5 ya. Di level 5 itu yang kamu berikan bahwa berarti ini sangat masih kurang kepuasannya atas pelayanan yang diberikan pihak sekolah terhadap muridnya. Ya memang nggak apa-apa, memang begitu dia. Dalam hal demokrasi memang kita ya sah-sah saja demi membangun. Nak Willy tadi bilang kan saya Pak merasa masih kita Pak di level 5 gitu. Kalau lebih spesifiknya ini kenapa bisa kok di level itu, apanya angka 5 itu? Kenapa Pak Nak
Willy dapatkan level 5? Kenapa nggak 6 atau berapa? Jadi sekolah ini kan Pak sebenarnya bagus sih Pak, tapi Iya. orang-orang menilainya sekolah ini lebih dari ke sosialnya Pak gitu. Jadi nilai dari yang saya kasih itu Pak sebagai sos ya Pak, Iya. ini kan mengumpulkan merangkum semua Aspirasi. aspirasi dari teman-teman juga Pak. Ah, Dan juga saya menilai itu 5 sih Pak sebenarnya. Karena sekolah ini juga Pak bisa dikatakan kurangnya seluruh dari berbagai aspek Pak. Oh, kalau Bapak boleh tahu nih, ini kan nilai 5 kita nih kan. Yang kamu harapkan tingkat kepuasan siswa kita itu berada di level berapa seharusnya, selayaknya itu? Ini kan masih di 5 ini kita nih. Jadi menurut Willy, sebaiknya tingkat kepuasan siswa kamu dengan rekan-rekan yang bukan kawan-kawan siswa kan berada di level berapa yang kamu harapkan itu, level tingkat kepuasannya? Dan saya harapkan Pak setinggi mungkin sih Pak, karena bisa dibilang angka 8 lah Pak. Karena 8 itu sudah menunjukkan angka yang tidak merugikan kita Pak. Karena itu sebagai unggulan bagi kita, karena nilai juga bisa mempengaruhi cara pandang orang lain pada sekolah kita ini Pak. Dan juga teman-teman juga bisa memastikan dan juga akan berusaha juga nantinya Pak untuk bisa juga membangun sekolah ini juga. Oh, oke. Mbak Willy, berarti kamu berharap, jadi yang bisa saya dapat tangkap ya, bahwa kamu dan rekan-rekan berharap bahwa tingkat kepuasan siswa itu naiklah, kalau boleh di angka 80 ya. Nak Willy ini kan pengurus OSIS ini. Jadi sebagai pengurus OSIS, ketua OSIS ini Nak Willy, udah pernah nggak terpikirkan kira-kira apa solusi yang mungkin bisa dari OSIS berikan, terkhusus Nak Willy lah dulu ini? Apa yang solusi bisa kita berikan untuk penyelesaian masalah ini Nak Willy? Apa penyelesaian masalahnya yang pernah Nak Willy pikirkan? Apa sih ya Pak? Oh ini Pak, Iya. saya dapat ide Pak. Jadi kita bikin namanya kotak sarang gitu. Jadi kotak sarang ini biasanya kan Pak bersifat tertutup. Ya. Jadi kita juga mengasih saran dan aspirasi itu secara tidak langsung, tidak malu, tidak segan, dan dia bisa sepuas-puasnya menggunakan punya gitu Pak, di dalam hatinya Pak. Jadi bagaimana dia sekolah ini bisa kedepannya bisa terbangun dengan baik dan juga bisa meningkatkan kualitas siswanya dan juga sekolah. Oh iya, jadi terima kasih Nak Willy ya. Jadi yang saya tangkap ini bahwa solusi yang Nak Willy pikirkan yang paling memungkinkan adalah membuat kotak saran ya, membuat kotak saran di lingkungan sekolah yang akan mampu menjadi penampung aspirasi siswa, ya kan? Jadi Nak Willy, seberapa yakin Nak Willy bahwa kotak saran ini akan mampu menaikkan motivasi siswa? Sebelumnya Pak, kotak saran ya Pak. Iya. Dan juga saya bisa mengasih pendapat saya tentang solusinya itu tentang ekskul. Oh, tambahan ya. Selain kotak saran, ekskul. tambahan lagi ekskul. Tambahan ekskul. Kenapa kira-kira ekskul ini kontribusinya akan seperti apakah akan memberikan kontribusi dalam menaikkan tingkat kepuasan? Bukan cuma tingkat kepuasan Pak, Iya, tingkat ke kualitas pemikiran kita Pak. Iya. Dan juga pendidikannya Pak di sekolah ini bagaimana. Dan juga karena adanya kotak saran ini saya bisa dan juga teman-teman bisa memberikan aspirasinya juga Pak. Dan juga di SD tadi kita juga bisa publik kayaknya seperti kursus sih Pak, kayak les gitu Pak di sekolah sendiri, dan bisa menambah pengetahuan kita juga untuk masuk ke perguruan tinggi dan kemudian
berarti yang bisa saya dapatkan, yang pertama sebaiknya yang kita buat kotak sarang di sekolah. Oke, kotak sarang ini akan menjadi penampung aspirasi siswa terhadap perpisahannya ya. Yang kedua, Nak Willy juga menyarankan agar kita melaksanakan ekskul, ya kan? Solusinya ada dua nih. Nah, saya sangat senang, saya juga dukung ini. Ini sudah sangat bagus Willy, ya. Kotak sarang dan pelaksanaan ekskul agar siswa itu lebih bersemangat, ya. Bagus ini, bagus. Ini sudah dapat masalah-masalahnya, pemecahan masalahnya. Jadi kalau boleh tahu nih, sudah dapat solusinya. Kira-kira kapan Nak Willy akan laksanakan ini untuk langsung tidak aksi nyatanya ini untuk apa ini kotak sarang dan ekskul ini? Kira-kira apa tindakan selanjutnya? Menurut saya Pak, paling lama itu Pak 1 mingguan Pak, karena untuk mendukung dan juga memfasilitasi kotak sarang dan juga ekskul itu Pak, kami melakukan dengan sebaik-baiknya agar teman-teman juga dapat suasana yang termotivasi dan juga bisa menambah penyemangat kita untuk sekolah-sekolah Pak. Gitu ya. Jadi kalau langkah-langkah yang akan segera Nak Willy ambil itu kira-kira apa langkah-langkah ke depan langsung untuk segera mewujudkan solusi ini? Langkah-langkahnya Pak, ya justru kita karena adanya kotak sarang dan ekskul ini kita juga bisa berkontribusi secara langsung untuk membangun sekolah kita ini juga Pak, karena kami juga sebagai siswa ingin menaikkan nilai daripada sekolah kita ini Pak. Oh iya iya. Tapi apa nggak perlu kita koordinasi dulu dengan bagian kesiswaan? Tadi Pak, jadi kami dan juga pengurusan proses lainnya akan segera berkoordinasi di dalam bidang, di semua bidang yang dibidangi oleh ketua seksinya. Juga kami juga akan berkoordinasi sama guru-gurunya juga Pak. Ya, jadi sebagai kami mendapat arahan, himbauan dari para guru-guru penanggung jawab dan juga pembina Pak. Dan juga selesai dari guru dan kami juga akan kepada kepala sekolah dan juga berkoordinasi kepala sekolah juga Pak, dan juga untuk melaksanakan kegiatan kotak sarang, kegiatan ekskul dan kotak sarang ini. Wah ya bagus sekali Willy tuh. Jadi memang inilah yang diharapkan dari pendidikan Indonesia, adanya kemerdekaan, ya kemerdekaan memberikan aspirasi, begitu dia. Jadi ini kan sangat-sangat baik dan itu sangat bagus ya. Oke Willy, tadi saya dapatkan bahwa kamu akan segera melaksanakan ini ya. Nah dari coaching kita kali ini sudah dapat permasalahannya, sudah dapat solusinya, tindakannya kira-kira kemana? Sudah puas, sudah gak ada kelegaan hati Willy ini? Ya, sudah puas sih Pak. Jadi menurut Bapak, kalau boleh tahu Pak, yang saya kasih solusi tadi udah pasti, kalau menurut Bapak udah pasti di angka 8 yang saya sebutkan tadi Pak? Itu kita lihat nanti ya. Yang penting itu solusi sudah bagus. Yang pasti Willy ambil aja tindakan aksi nyatanya nanti ke depannya. Oke lah Willy. Jadi untuk Willy, kalau ada masalah, terima kasih sudah datang ya. Sudah dapat masalahnya. Lain kali kalau ada permasalahannya boleh nggak lagi? Ya, ada atau ada lagi yang mau bicarakan Willy? Oh, tidak ada sih Pak. Cuma itu aja. Ya, palingan kalau nanti ada selanjutnya saya akan datang ke Bapak lagi sih Pak. Karena saya merasa nyaman sih Pak sama Bapak untuk saling berbagi, saling coaching apa ya, coaching itu penemuan masalah ya, dan kita interaksi sharingnya, jangan sungkan-sungkan Willy. Oke, jadi ya apa yang sudah direncanakan tadi bisa langsung diambil tindakan ya, itu tingkat percaya diri itu sangat bagus langkah-langkahnya. Nah mungkin ada lagi yang udah habis ya?
Kalau boleh Iya. arahan bapak untuk kami Pak, saya sebagai ketua OSIS Pak, jadi seperti yang tadi Pak, Iya. yang motivasi saya Pak, itu maksudnya Oh, minta motivasi dari bapak. saya menilai ini sudah sangat bagus, bahwa memang harus seperti itu. Nanti saya juga akan dukung nanti terhadap kawan-kawan guru agar kotak syarat itu dilaksanakan dan ekskul juga direncanakan untuk dilaksanakan di sekolah kita. Kami sangat bangga dengan siswa-siswa seperti itu. Ya, William. Oke, kalau sudah selesai, kira-kira sudah bisa masuk lagi ke ruangan untuk belajar lagi. Menolak saya. Oke. Terima kasih lah untuk bapak Iya. yang telah mendengarkan aspirasi siswa-siswa ya Pak dan Iya. teman-teman. Dan juga saya sangat terima kasih juga ke bapak untuk bisa meluangkan waktunya kepada saya sebagai OSIS. Dan juga saya ingin masuk ke kelas juga. Iya, oke. Selamat pagi lagi ya. Sampai pelajarannya nanti dikasih. Oke. Terus ya Pak. Ya, bagus.